Hari ini saya kedatangan magnetic drill. Ini adalah tipe DJC-16. Kalau kita lihat di officialnya, dijual dengan harga di 2,4 juta. Ya, 2,4 jutaan gitu ya. Dan rasanya ini yang termurah untuk saat ini. Di harga 2 jutaan kita sudah punya magnetic drill atau bor magnet. Banyak digunakan untuk pembangunan konstruksi baja, ya. Karena keunggulan produk seperti ini kan dia bisa mengebor di posisi vertikal maupun horizontal. Jadi ini bornya ditempelin gitu ya. Ya nggak bisa vertikal, ini kepalanya di atas, kepalanya di bawah, ya kan? Atau ke posisi horizontal pada bornya. Semua produk Dongcheng, baik cordless maupun yang listrik seperti ini, digaransi selama 2 tahun dengan jaringan servis di 17 kota di Indonesia. Kemudian ini paketannya kita mendapatkan koper yang seperti ini. Sebenarnya yang koper ini dilapis juga sama dus guys ya. Nah kayak gini, dus berwarna coklat seperti ini. Kemudian di dalamnya ada koper. Kopernya solid banget. Jadi alatnya masuk koper. Kalau kita mau bawa kemana-mana ke project-project kan enak ya. Dalam paketnya kita mendapatkan ini lengkap nih. Yang pertama fuse atau sikring. Kan ada sikringnya pasti ya. Kemudian ada kunci untuk penyetelan custom. Ini ada cadangan karbon brush, kartu garansi, ya, garansinya selama 2 tahun di 17 kota Indonesia Service Center. Ada buku petunjuk, ada juga kunci L. Jadi lengkap guys, kita tinggal pakai. Untuk kabelnya juga nggak main-main ya, ini panjangnya di 2,5 meter. Solid sih menurut saya, walaupun harganya 2 jutaan. Anda bisa lihat sendiri ya, bodi-bodinya seperti ini rapi ya. Kemudian untuk naik turunnya juga ini solid banget ya. Bukan yang reot-reot yang akhirnya jadi nggak presisi. Ini jos ini. Nah untuk headnya ini memiliki cat di ukuran 16 mili. Ini saya masih nempel. Jadi untuk mata bornya bukan berjenis jet broach tapi mata bor biasa. Kalau Anda mau yang jet broach, Anda bisa memilih tipe-tipe lainnya, nanti juga kita akan bahas. Dan dulu juga saya ada 2 tipe pernah bahas untuk magnetic drill dari Dongcheng ini. Di bulan April ini Dongcheng juga mengadakan promo. Ada 54 tipe cordless full set itu berhadiah t-shirt. Dan t-shirtnya ini katanya model terbaru. Saya belum pegang t-shirtnya. Kalau t-shirt yang sebelumnya kan seperti ini guys ya, yang biru kaos oblong begini ya t-shirt. Nah sekarang katanya sudah model baru lagi. Kita tunggu aja kayak apa ya, saya belum pegang soalnya buat contohnya. Ada 51 tipe cordless, baik itu gerinda, baik itu circular saw, impact driver, impact drill ya. Nanti langsung kunjungi aja itu untuk pembelian produk Dongcheng di 27 link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Oke guys ya, kita langsung aja untuk menguji performa dari DJC-16 magnetic drill seharga 2,4 juta. Nah seperti ini guys ya, Dongcheng DJC-16. 16-nya itu mungkin ya, 16 itu adalah ukuran ini guys. Caknya, ini modelnya cak besi biasa. Ini B16. Persis kayak bor duduk. Memang sebenarnya bor magnet ini bisa dialihfungsikan juga sebagai bor duduk. Cuman harus pakai media yang di bawahnya besi gitu ya, bikin tatakan lagi. Ini dipakai untuk pengeboran di bawah 16 mili. Jadi pakai mata bornya nanti yang biasa begini. Kita akan coba nanti 13 mili karena mata bor saya paling gede 13 mili, mata bor besi. Secara build quality saya nggak komplain, sangat rapi. Emboss Dongcheng ya. Ini build quality-nya solid sekali. Rapi, finishingnya cat abu-abu. Ini semua metal untuk naik turunnya ini ya. Gearnya ini juga terbuat dari metal. Jadi durability-nya tinggi. Kemudian ini hanya cover mesinnya saja, cover dinamo yang terbuat dari plastik. Kemudian ini untuk naik turunnya. 2 tombol merah hijau ini adalah saklar on off. Sementara yang elektromagnet ini adalah saklar untuk aktivasi magnet ini. Kita akan lihat spesifikasi. 220 volt. Power inputnya di 900 watt. Nah ini maksimal drilling capacity 16 mili. Magnetiknya kekuatannya di 11.500 Newton. Load speednya 450 RPM. Stroke itu naik turunnya guys. Itu di 140 mili atau 14 cm. Konektornya MT2. Jadi ini ada konektor MT2. Tapi ini karena nggak ada lubang jadi nggak bisa digonta-ganti ya. Beda kalau yang tipe-tipe kakaknya yang kemarin kita sudah pernah review. Ini sudah K3L. Ya, build quality saya nggak komplain guys ya. Kita akan tes RPM-nya.
di 800 RPM. Untuk tanpa beban, tadi pemakaian watt di 400-an watt. Kita akan pasang mata bornya dulu. Ini kunci juga udah disertakan ya. Menurut saya ini kecil, jadi beratnya juga untuk sendirian ini masih mencukupi. Nah, ini kita udah dapat belt ya, pengaman supaya kalau misalnya listrik mati, karena ini nggak jatuh, apalagi kalau kerjanya di ketinggian guys ya. Ini wajib banget pakai ini. Ya, pengaman aja supaya kalau listrik mati ini nggak jatuh. Kalau pemakaian watt untuk magnetnya saja, ini kan magnet sudah aktif. Ya, sudah aktif, itu hanya di 15 watt. Kemudian kita akan aktifkan bornya. Ini adalah mata bor dengan diameter di 13 mili, kemudian ketebalan medianya 1 cm atau 10 mili. Jos ya, tadi saya tekan pakai 2 tangan, nggak ada masalah. Penggunaan watt 665. Pemakaian watt total ya pada saat penekanan tadi di 665 watt. Oke, kita lanjutkan lubang kedua. Beda guys ya. Tadi saya mengebor pakai mata bor besinya yang biasa. Kalau sekarang yang berwarna gold, apa bahannya namanya? Kobalt. Kobalt. Mata bor kobalt. Ini harganya lumayan ya. Ini udah tembus. Besi ketebalan 1 cm. Pakai kobalt, jos banget. Jadi kerja dari bor magnetnya nggak terlalu berat. Jos ya, kita akan ukur suhunya. Pada gearbox 36 aman guys. 36 juga, 35 pada cover ini. Magnetnya di 39 aman ya. Untuk media-media dengan pengeboran yang di bawah 16 mili sih masih oke. Ini enaknya nggak terlalu berat guys ya, jadi gampang digeser-geser kemana-mana. Oke, gimana guys, Anda udah lihat ya pengujian yang saya lakukan. Saya menggunakan mata bor berukuran 13 mili. Pengujian pertama saya menggunakan mata bor yang biasa-biasa aja, yang murah meriah. Memang agak susah, yaitu memang terletak di mata bornya yang kurang berkualitas. Dan di pengujian kedua saya menggunakan mata bor yang berbahan kobalt ya, yang warnanya gold gitu. Itu tajamnya luar biasa kan.
Jadi pemotongannya jadi lebih cepat lagi, lebih lancar lagi. Kalau magnetnya sih nggak ada masalah, bit quality oke, performa oke. Harganya mumpung lagi murah guys ya, hanya di 2,4 juta. Saya sudah siapkan 27 link pembelian di deskripsi video ini. Anda bisa pilih mana terdekat, mana termurah. Jadi menurut saya ini sangat recommended, worth it. Ya, karena harganya murah, bit quality-nya juga oke banget dengan performa yang jos. Banyak digunakan di konstruksi ya, untuk pembangunan konstruksi baja besi WF. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Saya Om Ayu, Bang Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.